SMK 3. Ada dia? Oh, ada Dian. Telat ya Dian ya? Oh iya, Dian. Ya, iya Iya, sayang. Bu, saya baru pulang. Oh iya, iya sayang. Ya, ya. Ibumu datang ya? Oh, berarti SMK. Belum, Bu, minggu depan dia Oh, datang. SMK 3. Darlen. Darlen ada? Darlen nggak ada ya? Darlen. Indah. Hadir, Bu. Ezra. Gip. Hadir, Bu. Franciscus Tamo. Rio Dwi Erlan. Tidak ada. Imade Agus Raditya. Triemesa. Ujian saya, jadi harus cari. Ya, sudah tadi kan Darlen. Erik Hermanto. Hadir, Bu. Priscilla Eunike. Priscilla. Prudensia Aksmania. Julia. Asael. Hadir, Bu. Teresa. Dika. Hadir. Jeffrey Samuel Pangidai. Cili Novembri. Galen. Hadir, Galen. Bu. Hadir, Bu. Sebastian Marcelino. Stepi Claudia Porabili. Elmo Farel. Melwan. Winnie Rahel. Imade Bagus Rangga. Emmanuel Arp. Imade Bagus ada? Imade Bagus Rangga tidak ada ya? Emmanuel Arpan. Jasmine. Karin. Melinda Nutrilia Saro. Alvin Christian Sidabutar. Arthur Emmanuel Deko. Michele Florencia. Tidak hadir. Kan tadi pagi sudah berburu umumkan kan? Belum ada yang ini, yang SMA 2 ini belum bergabung dia. Oke, kita masuk belajar ya. Nah, di pembelajaran pertama itu kompetensi dasarnya itu di 3.1 ya. Sekarang kita masuk di 3.2. Nah, kenapa Bu Guru buat daring? Karena kita tanggal 30 itu akan ujian semester. Ya, tanggal 30 akan mengikuti ujian semester. Terus yang SMA 2 itu belum efektif untuk ini. Jadi materinya biar kita lanjut terus karena nanti di ujian kalau dibuat soal ternyata belum dipelajari kan nggak bisa kamu jawab, ya enggak? Halo, ada suaranya enggak? Halo? Ada, Bu. Ada, Bu. Kedengaran ya? Aktifin dulu dong kameranya biar Bu Guru foto. Aktifin dulu kameranya biar Bu Guru foto. Kameranya dibuka sayang. Stepi ada ya, Stepi Claudia ya? Termasuk Iya, Bu. Stepi Claudia. Nah, oke, Stepi Claudia. Oh, Darlen. Darlen.
Darlen SMK 3 ya, Darlen. Halo, Darlen, ada? Darlen. Dia nggak ada suaranya, Bu. Oh, kenapa dia Darlen? Nggak tahu. Dia nggak ada fungsi mic-nya. Oh, alah. Terus nggak kedengaran dong suara Bu Guru di dia? Ada kedengaran suara Bu Guru di Darlen? Soalnya Ada dia tapi nggak bisa kedengeran oh, suaranya. nggak bisa kedengaran suaranya. Iya. Oke lah kalau begitu, ya. Terima kasih sudah hadir di Google Meet kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita berdoa dulu. Ada Erik enggak ya? Ada Bu, ada Bu. Oh iya, ayo Erik yang berdoa dulu. Oke Bu. Mulai Bu. Ya, ayo. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai dan kami kasihi, kami berterima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami bisa melaksanakan pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati pelajaran ini supaya bisa kami cerna dengan baik Tuhan, bisa kami pakai dan bisa tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Ibu Ruth yang mengajar kami, supaya Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya bisa mengajar kami dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Erik. Sama-sama Bu. Iya, iya. Oke, pada pembelajaran kita, pertemuan daring kita hari ini, kita belajar tentang kompetensi dasar di 3.2 tadi ya, kata Bu Guru. 3.2 yaitu makna nilai-nilai Kristen. Ya. Itu sudah ada juga dipelajari di sebelumnya di kelas 10 ya, 10 SMA 2 pada pertemuan luring ya. Nah, namun Bu Guru ulangi dulu untuk teman-temannya yang lain belum dapat bertemu dengan Bu Guru ya. 3.2 ya. Sambil dicatat memahami makna nilai-nilai Kristiani. Memahami makna nilai-nilai Kristiani. Titik 2, kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan. Ya. Memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan. Sambil dicatat ya, biar ada catatannya. Oke, satu ajaran Kristen yang melekat dan terus diserukan adalah kasih. Ya, satu ajaran Kristen yang sangat melekat dan terus diseru-serukan adalah kasih. Ada 4 jenis kasih yang ditunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah eros. Hari ini Bu Guru tidak buat PPT. Kamu sambil catat, Bu Guru menjelaskan, kamu sambil catat ya. Ada 4 jenis kasih yang ditunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, eros. Ya. Yang pertama, kasih eros. Yaitu kasih yang didasarkan pada ketertarikan penampilan jasmania, ya seperti seorang pria tertarik pada seorang wanita. Kalau yang luring sebagian, yang SMA 2 ini sudah Bu Guru sampaikan ya, tapi tidak apa untuk mengingatkan kamu kembali. Kasih yang pertama tadi, ya ada 4 kasih, jenis kasih yang ditunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama, kasih eros, yaitu kasih yang didasarkan pada ketertarikan penampilan jasmania. Seperti kasih ini disebut seperti seorang pria tertarik pada seorang wanita. Itu
itu disebut dengan kasih eros. Kemudian philia. Yang kedua philia, PHILIA, ya, philia, yaitu kasih persahabatan. Kasih persahabatan seperti dalam pertemanan, rekan sekerja, atau sahabat. Itu disebut dengan philia. Yang ketiga, kasih storge. Storge, STORGE, ya, storge. Ya, yaitu kasih yang terjalin karena hubungan darah. Kasih yang terjalin karena hubungan darah, ya. Ayah dengan anak, kakak dengan adik, atau yang disebut dengan kasih persaudaraan, ya. Kasih yang terjalin karena hubungan darah. Dan yang keempat adalah kasih agape. Agape, AGAPE, bukan EGP, ya. Agape, yaitu kasih ilahi, kasih yang rela berkorban tanpa memandang objek. Kasihnya seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Keempat, kasih ini adalah baik dalam kehidupan manusia, ya, karena Allah yang memberikannya. Jadi kasih yang dimaksud dalam hukum kasih itu adalah kasih agape, ya, kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban tanpa memandang objek. Nah, ini berarti kita harus mengasihi dengan kerelaan untuk berkorban, ya, bagi objek. Kasih tersebut tanpa pilih-pilih, ya, seperti firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu terdapat di Yohanes 15 ayat 13. Nah, jadi penerapan kalau di remaja, penerapan kasih bagi seorang remaja, ya, masih tergantung pada orang tua, dapat dilakukan dengan apa? Mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tua, ya. Nah, jadi setiap anak harus menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, kemudian kita melihat lagi, ya, yaitu pemahaman tentang kasih, tentang cinta kasih, ya. Pemahaman tentang cinta kasih, ya, tentang kasih. Nah, dalam bahasa Ibrani, ya, kata cinta kasih itu diterjemahkan menjadi kesed, KHESED, bukan keset kaki, ya, kesed, KHESED. Nah, menurut sastra etika Yahudi, ya, menurut sastra etika Yahudi, kesed atau cinta kasih ini adalah salah satu dari kebajikan. Kebajikan itu artinya di atasnya kebaikan, ya, kebajikan yang paling utama. Nah, jadi seorang rabi yang berkata, Rabi Simon, ya, Rabi Simon ini mengajarkan dunia berlandaskan pada 3 hal, ya, dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih atau kesed. Nah, dalam Talmud, ya, salah satu kitab tafsiran, Talmud ini adalah salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, ya, mengatakan, Rabi Simlai mengatakan, Taurat itu dimulai dengan kesed dan berakhir dengan kesed juga, ya. Nah, kita melihat lagi cinta kasih itu, ya, di cinta kasih kita melihat kesetiaan dan kesediaan untuk rela berkorban itu seperti apa, ya. Kita lihat contoh
tentang pengorbanan ya. Contoh cinta kasih tentang pengorbanannya yaitu pengorbanan seorang suami ya dan ayah bagi keluarganya, yang bernama James Kim ya. Ada di bukunya kalau yang punya buku ya, James Kim, nanti kamu bisa baca di sana bagaimana pengorbanannya ya. Nah, dari cerita James Kim ini ya, ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa ya. Kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Nah, James Kim ini berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya. Namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Nah, itu ada di bukunya, nanti dibuka kisah cinta seorang ayah ya. Nah, kalau yang tidak punya buku, Bu Guru ceritakan sedikit ya. Nah, James Kim ini adalah seorang laki-laki. Dia keturunan Korea. Dia lahir di Amerika Serikat. Dia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis. Produk-produk teknologi industri di sebuah majalah di kota itu. Kemudian pada tanggal 17 November 2006, pada masa liburan pengucapan syukur, Kim bersama istrinya bernama Kathy, dan mereka mempunyai kedua anak perempuan ya. Namanya Sabine dan Penelope. Masing-masing berusia anaknya 9 bulan dan 4 tahun. Nah, mereka ini pergi berlibur ke Seattle ya. Nah, untuk mengunjungi teman-teman mereka. Nah, dari Seattle ini mereka pergi ke arah Gold Beach. Itu sekitar 220 km jauhnya dari pesisir Oregon. Nah, Kim dan keluarganya itu berhenti di sebuah restoran di kota Rosebud di Oregon untuk makan malam. Kemudian setelah makan malam, mereka kembali lagi menyusuri jalan raya. Nah, James Kim ini mengemudikan mobil, sementara Kathy menjadi pengamat jalan, istrinya tadi. Nah, di tengah perjalanan, kedua suami istri ini membuat beberapa kesalahan yang fatal untuk mencapai Gold Beach tadi ya. Nah, mereka harus mengambil rute 42 dengan melalui exit 119. Nah, mereka itu tidak melihat exit tulisannya itu, melainkan berjalan terus. Nah, sehingga kesalahan itu terjadi dan akhirnya mereka terjebak di badai salju. Nah, James dan Kathy berusaha menggunakan telepon genggam, ya, tapi tidak ada sinyal di sana. Mereka menunggu dan mereka yakin bahwa pasti ada orang yang mencari mereka. Nah, di salju untuk menarik perhatian orang, mereka mulai kehabisan makanan. Kemudian pada hari ketiga, istrinya Kathy memutuskan untuk menyusui kedua anaknya. Ya. Pada hari ke-7 dan pada hari ke-7, James memutuskan untuk mengambil jalan satu-satunya yang tersisa. Ia meninggalkan mobilnya untuk mencari pertolongan. Nah, sementara itu, ayah James, seorang hartawan, memberangkatkan 3 helikopter dan sebuah tim pencari dengan 25 orang. Nah, 2 perusahaan telepon genggam menawarkan bantuan untuk mencari keluarga Kim itu lewat telepon genggam mereka. Nah, pada hari yang ke-9, pilot helikopter John Rakor menemukan mobil Kim dan ia mengirimkan pesan lewat radio, dan dalam beberapa menit saja lebih banyak helikopter yang datang. Mereka menemukan Kathy, ya, menemukan Kathy Kim dan kedua anaknya yang menderita sengatan salju dan sangat kelaparan. Namun mereka selamat ya. James tidak ditemukan karena James itu tadi pergi mencari jalur ya, jalur untuk mereka keluar. Nah, ia berusaha mencari jalan untuk menemukan pemukiman orang.
Nah, namun James salah mengambil jalan sehingga malah semakin jauh dari permukiman. Nah, akhirnya James ditemukan meninggal. Nah, dari sini kita melihat ya kisah cinta seorang ayah yang luar biasa ya. Ia mempertaruhkan nyawanya ya. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Nah, dari kisah ini kita melihat si ayah atau James Kim itu berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya. Tapi ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia ya. Meninggal dunia. Nah, terus yang mau Bu Guru tanyakan kepada kalian ya, pelajaran apa yang dapat kamu tarik dari kisah James Kim? Ayo coba dijawab Bu Guru. Halo? Halo? Dengar ya suara Bu Guru? Dengar, Bu, dengar. Iya, saya Bu Guru kirain ngantuk. Ya, ayo pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita kisah cinta seorang ayah tadi itu? Biar nggak ngantuk mendengarkan suara Bu Guru. Ayo, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Dian? Ada Dian? Halo, Christian? Christian? Iya, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah cerita tersebut? Tentang cinta kasih. Apa ya? Apa coba? Pelajaran apa yang bisa diambil? Harus rela berkorban tanpa melihat kondisi. Lalu kata-katanya. Itu dah, Bu. Gip, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut yang sudah Bu Guru bacakan tadi? Gip. Iya, Bu. Iya, ayo pelajaran apa? Pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita tadi bahwa seorang ayah itu memiliki kasih yang sangat banyak sehingga dia rela berkorban demi keluarganya untuk bisa hidup dengan apapun cara dan kondisinya, tetaplah berjuang demi keselamatan. Itu ya, Bu. Mas Fair. Ya, Bu, gimana, Bu? Pelajaran apa yang bisa kita kamu ambil dari cerita James Kim yang sudah Bu Guru bacakan tadi? Yang saya dapat sih kalau kalau dia ayah punya pengorbanan tuh nggak main-main sih, Bu. Korban, apalagi demi keluarga, Bu. Iya. Jadi ya rela berkorban, tekad aja yang rela berkorban sih, Bu. Ya itu sih, Bu. Galen. Halo, Galen, masih bersama Bu Guru? Iya, Bu. Iya, ayo. Pelajaran apa yang yang dapat kamu ambil dari kisah dari James Kim?
Mengasihi dan rela berkorban, Bu. Saja. Iya, Bu. Nah, kemudian kita melihat lagi contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua dengan cinta kasih ya. Bahwa cinta kasih itu dapat mengubah dan dapat mendamaikan. Contoh yang bisa mengubah dan yang mendamaikan itu adalah kita melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Martin Luther King Jr. ya. Dr. Martin Luther King Jr. Nah, ini adalah seorang pejuang hak asasi manusia bagi kelompoknya yang tertindas ya. Nah, jadi dalam hal ini yang dilakukan oleh Dr. Martin Luther King Jr. ini adalah cinta kasihnya itu ya. Cinta kasih yang dilakukan dia itu dia melakukan ada perubahan dan perdamaian ya. Nah, Dr. Martin Luther King Jr. ini adalah seorang pendeta gereja Baptis ya, yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Nah, jadi King ini adalah, Martin Luther King Jr. ini adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, Martin Luther King ini ia berulang kali mendapatkan ancaman ya. Berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan ya. Rumahnya beberapa kali dibom. Namun demikian dia tetap berteguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan. Nah, akhirnya King sendiri akhirnya dia mati karena dia ditembak oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. Nah, sehingga King ditembak pada April 1968 pada sekitar pukul 18. Nah, sebelum dia meninggal, sebelum dia ditembak itu, nah dia menyampaikan beberapa pidato ya. Dia menyampaikan beberapa pidato sebelum dia ditembak mati. Nah, dia berkata, lalu aku pergi ke Memphis dan beberapa orang mengatakan bahwa ada ancaman atau ada yang akan mengancam kami. Apa yang akan terjadi atas diriku dari beberapa saudara kita kulit putih yang sakit jiwa, katanya ya. Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kita akan menghadapi hari-hari yang berat ke depan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagiku. Sekarang karena aku telah tiba di puncak gunung dan aku tidak peduli seperti setiap orang lain, aku ingin hidup lama. Usia perjuangan tentu disukai orang. Tapi aku tidak pernah akan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan ia telah mengizinkan aku naik ke puncak gunung. Dan aku memandang ke seberang sana. Dan aku telah melihat negeri perjanjian. Mungkin saja aku tidak akan mencapainya bersama-sama kalian. Namun aku akan ingin mengatakan kepada kalian malam ini bahwa kita sebagai satu bangsa akan tiba ke negeri perjanjian itu. Karena itu aku bahagia malam ini. Aku tidak takut akan apapun. Aku tidak takut kepada siapapun. Mataku telah melihat Tuhan yang sedang datang. Nah, dalam hal ini apa yang dikatakan oleh King itu menunjukkan adanya keberanian yang luar biasa. King itu telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Ya.
karena cinta kasih Kristus itulah ya yang dirasakan di dalam kehidupannya, maka ia pun belajar untuk mengasihi orang yang membenci dirinya. Nah, King membandingkan dirinya dengan Musa ya. King membandingkan dirinya dengan Musa. Kalau Musa, ia dibawa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian ya, Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Dengan mata imannya. Tapi kalau King percaya bahwa negeri perjanjian yang diberikan kepada dia adalah sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit warga negaranya, sudah terbentang di depan. Nah, jadi perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Oleh sebab itu kita tahu ya, itu ketika itu yang dilakukan oleh Martin King itu nyata ya, nyata dengan apa? Dengan kita melihat Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat. Itulah hasil perjuangan daripada Martin Luther King Jr. Nah, jadi dari kata-katanya tadi di atas itu yang Bu Guru sampaikan, tampak bahwa King itu paham benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 sampai 46. Coba dibuka. Matius 5 ayat 44 sampai 46. Matius 5 ayat 44 sampai 46. Steffi. Wah. Ya, Bu. Matius 5 ayat 44 sampai 46. Matius 5 ayat 44 sampai 46. 44-nya buka Steffi. Ya, Dinda ayat 45. Dian ayat 46. Sudah? Ayo Baca. dibaca. Iya, baca dong. Baca Tetapi aku sekarang. tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, oke. Sekarang Bu Guru mau tanya lagi ya. Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan dari yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. tadi itu? Ya. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapat kalian dong? Ayo tentang Martin Luther yang diperbuat oleh Martin Luther tadi itu. Ayo. Apa yang telah diperbuat oleh yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. itu bagaimana menurut kamu? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Christian, bagaimana pendapatmu, Christian? Bu. Ya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. itu? Ntar mikir. Mikir. Masih mikir.
Tapi paham ya, tahu ya, ngerti yang sudah Bu Guru itu tadi ya sampaikan ya? Iya, Bu. Iya, apa? Sudah ketemu? Jawabannya? Belum? Belum. Menurut Dian, bagaimana Dian? Kita harus berhasil melawan kejahatan dengan kebaikan seperti cinta kasihnya King Luther tadi. Itu, Bu. Pernah ada kamu alami di dalam kehidupanmu kira-kira seperti apa? Ada pernah enggak pengalamannya dalam hidupnya seperti apa yang dilakukan Martin Luther King ya? Ya banyak orang apa yang dikatakannya banyak yang tidak suka ya, tidak suka gitu. Pernah enggak? Ada enggak pengalamannya misalnya? Coba diceritakan. Pernah, Bu. Apa itu kira-kira? Dibenci. Apa? Dibenci sama orang. Iya, misalnya ketika bagaimana, apa, pas di mananya gitu. Coba cerita dulu deh dengan Bu Guru gimana. Pengalaman yang kamu rasakan. Kita empat mata aja, Bu ya. Oh, empat mata aja gitu ya. Christian tadi sudah ketemu? Enggak tahu jawabannya. Wah, lo kok nggak tahu. Dari pernyataan apa yang sudah dilakukan oleh Martin Luther King Jr. tadi lo, kira-kira bagaimana menurut Christian? Bagaimana menurut Christian? Dia kan tadi kan membela membela rakyatnya, bangsanya yang berkulit hitam, ya kan? Nah, tapi ditentang gitu ya. Bagaimana menurut kamu? Pernyataan menurut kamu? Ya, menurut saya mana ya mau bilangnya? Kata-katanya susah. Kata-katanya susah sih. Apa ya? Kalau Bu. Jadi apa? Kita itu adalah sama-sama ciptaannya Tuhan ya. Jadi kita harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras ya, dan status sosialnya gitu ya. Jadi itu mengenai bahwasannya dengan adanya cinta kasih itu akan bisa membuat perdamaian, atau dengan adanya cinta kasih akan memberikan perubahan dan akan membuat perdamaian. Seperti yang dilakukan Martin Luther Jr. tadi, perubahan apa yang dilakukan? Yaitu akhirnya bangsanya yang berkulit hitam ya tetap diakui dan diberlakukan sama ya dengan yang kulit putih ya. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa cinta kasih itu juga adalah kekuatan yang luar biasa ya. Cinta kasih itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Kita mengatakan cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Ayo sama-sama membacanya. Kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Udah ketemu? Yohanes 3 ayat 16, Bu. Iya, udah ketemu? Oh, ya. Iya, ayo baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi yang dari kesimpulan dari kitab ini, ya, yang mengatakan cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah ternyata sangat mengasihi kita umat manusia. Maka untuk itulah Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyatakan kasihnya. Ya. Nah, seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Nah, pemahaman ini sangat keliru. Nah, seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Nah, kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Nah, dengan pemahaman ini ada orang yang mengembangkan pemikiran dan rencana untuk hidup sembarangan dirinya, hidup berpoya-poya, ya, melampiaskan segala hawa nafsunya, ya. Tetapi nanti katanya kalau saya sudah hampir mati, saya akan bertobat. Nah, itu salah paham, ya. Nah, inilah pemikiran yang sangat keliru, ya, yang didasarkan pada pemahaman bahwa yang penting nanti bagaimana caranya bisa masuk surga. Nah, jadi bukan bagaimana caranya hidup dengan baik yang dipikirkan dan yang berkualitas di masa sekarang, ya. Nah, hidup yang baik dan berkualitas itu hanya dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah di masa hidup kita di dunia ini, ya, sekarang ini juga. Nah, oleh sebab itu kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia. Nah, ini mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini. Ya. Mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini. Jadi, ketika Yesus pun, ya, masih ada di dunia secara fisik, ya, sekitar 2000 tahun yang lalu, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya, ya. Salah satu contoh yang menikmati kehadirannya pada kehadiran Tuhan Yesus secara fisik di dunia, yaitu yang lumpuh bisa berjalan kembali, ya. Yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, dan mereka yang tersingkirkan dihampiri Yesus. Dan Yesus menjadi sahabat mereka, ya, orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus. Semuanya mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Saat itu mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, kemudian cinta kasih itu juga, ya, memadamkan api permusuhan. Di mana kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ya, nanti dibaca di sana. Nah, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, tetapi jika seteru, guru baca ya, mengatakan tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi
tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari ayat-ayat di atas ini kita bisa melihat ya, ada beberapa ilustrasi yang bisa memberikan gambaran ya, yang memberikan gambaran ya. Ada sebuah organisasi, ini ilustrasinya kalau cinta kasih memadamkan api permusuhan ya. Sebuah organisasi di Kanada, organisasi ini Face It Together ya. Organisasi ini dibentuk pada Januari 2004 dengan maksud untuk mengadakan camp selama 3 minggu untuk remaja Palestina, Israel, dan Kanada. Nah, camp itu berisi kegiatan seni gabungan, pembangunan tim dan latihan dialog, kegiatan di udara terbuka, dan berbagai upaya kreatif untuk memungkinkan para pesertanya untuk saling bersahabat. Nah, membangun kecakapan berkomunikasi dan cara baru dalam mendengarkan orang lain, itu menantang pandangan-pandangan lama yang dianggap memang sudah semestinya demikian. Nah, secara membangun rasa belas kasih terhadap musuh mereka. Nah, program ini, program Face It Together ini ya, melibatkan sebuah perusahaan film dan televisi. Sebuah perusahaan yang biasa melakukan pendidikan, pengembangan, dan penggunaan media di Kanada. Dan program ini juga bisa mengajarkan orang membuat film dalam seminggu. Kemudian pada musim panas 2006, 10 remaja Israel dan 10 remaja Palestina dan 9 remaja Kanada diundang untuk ikut serta di dalamnya, di dalam sebuah organisasi tadi ya. Nah, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok kecil lagi untuk membuat film-film pendek tentang konflik Israel dan Palestina. Nah, seorang remaja Palestina mengisahkan kesannya demikian. Sebagai seorang Palestina di Face It Together, saya tertolong dalam menentukan peranan saya. Saya terus berbagi tentang film kami. Ambil terus. Nah, artinya dari sini Ibu simpulkan aja ya. Nah, Bu Guru simpulkan aja dari ini ya. Nanti ada bukunya bisa dibaca. Nah, Bu Guru simpulkan bahwasanya program-program Peace It Together ini yang melibatkan remaja-remaja Yahudi, Muslim, dan lainnya dari Kanada serta camp bersama antara orang-orang Maluku dan lainnya dari Kanada dan yang beragama Kristen dan Islam telah menolong ya, membangkitkan pengertian dan kesediaan untuk saling apa? Ada saling menerima di dalam ilustrasi tersebut ya. Jadi di sini kita jelas bahwa cinta kasih itu, saling pengertian itu, dialog, kesediaan untuk mendengar, menolong. Jadi tidak ada yang misalnya protes, tidak ada yang tidak menerima, tapi mereka itu ada di sana saling pengertian, ada dialog, kesediaan untuk mendengar ya. Nah, kemudian lewat apa yang mereka lakukan itu tadi itu tentu ya, tentu memadamkan api permusuhan, ya, memadamkan api permusuhan dan kebencian. Nah, selanjutnya kita melihat lagi mengenai kesetiaan ya. Kesetiaan tadi makna nilai-nilai Kristiani, hidup dalam kesetiaan ya. Hidup dalam kesetiaan. Nah, dalam hal ini kita melihat kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih ya. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Kita sudah membahas sekilas tentang arti kata keset ya, yang tadi dalam bahasa Ibrani.
dalam pelajaran sebelumnya. Pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih dalam bahasa Ibrani tadi, yaitu keset. Nah, kata keset itu tidak hanya mengandung arti cinta atau kasih, ya, tapi kata keset itu lebih dalam lagi, yaitu kesetiaan. Nah, jadi kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Hanya kalau orang dalam berkeluarga ya, memulai hidup baru, pemberkatan, dia selalu mengatakan mengasihi, dia berjanji ya, dia berjanji dalam pernikahan, kalau ada pernikahan, ada janji pernikahannya seorang Kristen, akan mengatakan, aku dengan menyebutkan namanya, ya, di hadapan Allah dan di hadapan gerejanya, untuk mengambil engkau, bla 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 bla, ya, sebagai istri atau suami yang sah, berjanji hidup setia kepadamu dalam kelimpahan ataupun kekurangan, dalam sehat ataupun sakit, aku akan mencintaimu dan menghormatimu. Itu biasanya ada di janji kita. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab seringkali kita menemukan gambaran tentang hubungan Allah dengan Israel sebagai hubungan antara suami dan istri. Ketika Nabi Hosea disuruh Allah menikah dengan Gomer, Hosea 1 ayat 2, yang kemudian mengkhianatinya. Yang digambarkan telah melakukan diri kepada nabi-nabi Baal dan mengkhianati Allah. Nah, dari sini jelas sekali bahwa hubungan Allah dengan Israel digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri. Dalam hubungan ini jelas harus tampak kehadiran kesetiaan di antara keduanya. Di dalam perjanjian baru ini kita menemukan lagi gambaran seperti di dalam ungkapan-ungkapan yang kita temukan dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, jadi kesetiaan itu dapat digambarkan seperti perumpamaan yang digambarkan Tuhan Yesus, yaitu tentang 10 anak darah, yang 5 yang bijaksana dan 5 lagi yang bodoh, ya. 5 bijaksana dan 5 lagi yang bodoh. Nah, mereka ini sedang menanti-nantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Ya. Nah, gambaran serupa kita temukan pula dalam kitab Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Di situ digambarkan bahwa sang mempelai laki-laki, mempelai anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri akan datang untuk menjumpai pengantin perempuannya, yaitu Yerusalem yang baru, yang melambangkan gereja yang sempurna, ya, bukan gereja yang terdiri dari campur baur antara orang-orang kudus dengan orang-orang berdosa yang ada di muka bumi. Jadi gambaran tentang pertemuan antara mempelai anak domba dengan pengantin perempuan itu adalah gambaran, ya, gambaran ideal hanya bisa kita temukan dalam keadaan yang ideal pula, yaitu ketika orang-orang pilihan Allah setia kepadanya. Nah, contoh-contoh kesetiaan, kita melihat ada 3 contoh yang kita lihat untuk menggambarkan karakter kesetiaan. Ya, yang pertama, contoh yang pertama yaitu kisah Hachiko, ya. Kisah Hachiko, Hachiko. Nah, ini Hachiko ini adalah dia sebenarnya binatang, ya. Dia paling terkenal di dunia, anjing, ya. Dan
Dan yang kedua kisah Yakub dan Rahel ya yang ada di Alkitab. Dan contoh yang ketiga adalah kesaksian yang diberikan oleh Horatio G. Spafford yang mengarang lagunya Nyamanlah Jiwaku. Ya. Nah, Hachiko ya kenapa dia termasuk jadi contoh yang setia. Hachiko ini adalah seekor anjing. Dia punya Profesor Ueno. Nah, setiap pagi ya si Hachiko ini, seekor anjing ini mengantarkan profesor atau tuannya pergi ke perguruan tempat dia mengajar setiap pagi. Nah, Hachiko pergi hingga ke stasiun kereta api. Ya. Nah, kemudian pada sore hari, Hachiko akan menantikan profesor tuannya ya, Profesor Ueno di tempat dia mengantarkannya. Nah, pada suatu hari, profesor atau tuannya itu mendapatkan serangan jantung dan meninggal dunia. Kemudian ia langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Nah, Hachiko tidak mengetahuinya sehingga ia tetap menunggu kepulangan majikannya. Kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang sehingga kemudian dibangun sebuah patung perunggu untuk menghormati kesetiaannya. Nanti bisa kamu tonton ada di filmnya ya, judulnya Hachi a Dog's Tale. Ya. Hachi a Dog's Tale. Nanti kamu bisa menonton, kamu lihat ada di filmnya seperti apa dia filmnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa film ini tidak menampilkan cerita yang persis sama ya dengan riwayat Hachiko yang sebenarnya. Kemudian kita melihat lagi contoh yang kedua, ya contoh kesetiaan yang kedua, yaitu dari kisah Yakub dan Rahel. Ya, Yakub dan Rahel, di mana Yakub melarikan diri karena ancaman Esau, ya tentang hak kesulungan. Dia melarikan diri, Yakub ini melarikan diri dan berjumpa dengan Laban pamannya. Ya, berjumpa dengan Laban pamannya di Haran. Nah, di sana di rumah pamannya itu Yakub tinggal dan bekerja sebagai upahan. Nah, kemudian dia meminta Laban mengizinkan ya Rahel menikah dengannya. Nah, Laban setuju dan Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk Laban. Tapi setelah itu Laban memberikan, ternyata yang diberikan anaknya untuk dinikahi Yakub bukan Rahel. Ya. Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistrinya itu ternyata adalah Lea, kakak Rahel. Yakub marah, ya. Yakub marah dan kecewa. Namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel asalkan ia mau bekerja. Dia bekerja lagi ya. Nah, persyaratannya itu dilakukan oleh Yakub. Yakub memenuhi semua persyaratannya itu sehingga akhirnya ia berhasil menikahi Rahel. Kedua contoh itu tadi menggambarkan betapa kesetiaan sangat penting dan bisa sangat menakjubkan. Nah, pembahasan tentang kesetiaan ya kepada seorang yang kita cinta di atas dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan, pembahasan tentang kesetiaan kepada teman, kepada seseorang yang kita cintai, di atas dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kesetiaan kita kepada Allah, ya, yang didahului oleh kesetiaan Allah kepada kita. Nah, kemudian kita melihat lagi ilustrasi yang diangkat adalah kisah tentang Horatio G. Spafford. Nah, Horatio ini adalah seorang pengusaha Amerika Serikat. Dia tinggal di Chicago dan kehilangan sebagian besar bisnisnya karena kebakaran besar melanda kota Chicago pada tahun 71.
Nah, 2 tahun kemudian Spapot ingin memberikan liburan kepada keluarganya, ya, istri dan keempat anak perempuannya dengan pergi ke Eropa. Nah, Spapot ternyata tidak bisa berangkat bersama-sama keluarganya karena ia harus kembali ke Chicago sebab pemerintah kota ingin mengadakan pembagian wilayah yang baru setelah kebakaran yang terjadi. Nah, istri dan keempat anak-anaknya itu berangkat terlebih dahulu dengan kapal Ville du Havre. Kemudian beberapa hari selanjutnya Spapot itu menerima telegram singkat yang kini menjadi sangat terkenal dari istrinya Seb Elon, ya, satu-satunya yang selamat. Ya. Spapot menerima telegram singkat yang kini menjadi sangat terkenal dari istrinya itu tadi, Seb Elon, satu-satunya yang selamat. Nah, kapal yang ditunggangi istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan tabrakan dengan sebuah kapal lain. Kapal itu tenggelam dan keempat anak perempuannya Spapot tewas bersama banyak penumpang lainnya. Tapi istrinya selamat. Ya, istrinya dan istri satu-satunya selamat, ya. Penumpang lain yang tenggelam. Tak lama kemudian, sementara dalam perjalanannya untuk menyusul istrinya, Spapot mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, perasaannya sementara kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Dia menuliskan, mendapatkan ilham, dan dia membuat sebuah lagu yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Nyamanlah Jiwaku. Nanti kamu buka video di YouTube itu bagaimana lagu Nyamanlah Jiwaku. Itu dituliskan dan diciptakan oleh Spapot karena kejadian yang dialaminya. Nah, bisa kamu buka di YouTube nanti. Nah, pengalaman Spapot itu menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Nah, bisa saja Spapot seharusnya bagaimana? Dia putus asa, ya. Perusahaannya sudah bangkrut, ya, terjadi kebakaran, lalu anaknya meninggal lagi, ya. Nah, seharusnya dia mengambil jalan pintas, tapi dia hanya menghadapi penderitaan itu dengan mengandalkan kasih Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan, ya. Spapot hanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago, dan kemudian keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Jadi ia menghadapi semuanya itu dengan tabah. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Spapot ini membuat kita seharusnya hidup dalam kesetiaan, ya. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Allah itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Hal itu dinyatakan tadi itu yang sudah kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita hidup setia kepada Allah? Itu pertanyaannya kepada kita. Apabila seorang Kristen misalnya melakukan korupsi, apakah ia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah? Apabila ia korupsi, tapi kemudian menyerahkan sebagian hasilnya kepada gereja dan Tuhan, apakah itu merupakan gambaran kesetiaan kita kepada Allah? Ya,
apabila kita bermalas-malasan di dalam belajar dan kerja kita, apakah kita sudah setia kepada Allah? Apabila kita tidak bersyukur untuk berkat-berkat berupa makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan sehari-hari yang kita terima dan miliki, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun, apakah kita sudah setia kepada Allah? Bagaimanakah rasa syukur kita mengungkapkan kepada Allah untuk kesehatan tubuh kita itu? Nah, jadi kita harus melihat beberapa contoh kesetiaan yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kesetiaan itu keliru ya. Ada kalanya kesetiaan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif ya. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah ya. Ya karena kita setia, tapi setia mengikuti apa? Yang salah ya. Nah, tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan, perkelahian itu keliru ya. Ya, demi kesetiaan Bu sama teman, ikut tawuran. Nah, itu keliru ya. Demi kesetiaan Bu sama teman, terus ikut apa? Ikut bolos. Itu salah ya, itu salah. Nah, itu kesetiaan yang keliru ya. Itu. Jadi itu kesetiaan yang keliru. Bukan terus ikutan, kan setia Bu Guru, setia sama teman Bu Guru. Tidak ya. Nah, jadi kita harus belajar mengamati, belajar mencermati apa arti kesetiaan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Itu. Ada jelas nggak apa yang Bu Guru sampaikan? Halo? Jelas nggak? Halo? Halo? Jelas Bu. Jelas ya? Jelas. Nah, jelas apa ngantuk? Enggak kan? Jelas ya? Nah, Jelas, jadi kita menemukan tadi itu kisah cinta daripada Yakub itu sangat luar biasa setianya ya, dia bekerja untuk mendapatkan Rahel itu selama 14 tahun coba. Ya, 14 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Ya, kesetiaan itu juga kita lihat di Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 tadi. Ini menggambarkan bagaimana penderitaan umat Allah yang baru saja kembali dari pembuangan di Babilonia. Ya, bangsa Yehuda mengeluh karena penderitaan itu. Namun di tengah-tengah semuanya itu mereka yakin dan berharap bahwa mereka akan dipulihkan. Di sini pemazmur itu mengungkapkan perkataan Allah, yaitu kata-kata penghiburan dan perdamaian bagi umat Allah. Ya. Di sana menjanjikan adanya keutuhan dan kesejahteraan bagi Israel, ya, bagi bangsa Israel. Nah, kata kesetiaan itu juga, ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya, ini kita kenal sebagai amanat agung ya. Amanat agung atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ya, dan mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya ya. Nah, perintahnya itu apa? Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan pikiran kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, mungkin ya bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus menyertai kita, Bu Guru, kalau kita cuma diperintahkan untuk mengasihi Allah dan sesama kita? Nah, pada kenyataannya mengasihi Allah dan sesama itu tidak begitu mudah. Orang-orang Kristen perdana mempertaruhkan, ya, orang-orang Kristen perdana itu mempertaruhkan hidupnya. Artinya orang-orang Kristen perdana itu yaitu Kristen pada gereja mula-mula, ya,
pada gereja mula-mula ya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka itu ketika mereka dilarang Kaisar Roma mengasihi apa? Mengasihi Allah ya. Sebaliknya mereka diperintahkan ya, Kaisar Roma itu memerintahkan ya orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula itu diwajibkan menyembah Kaisar ya. Tapi mereka menolak perintah itu ya. Banyak yang tewas dibunuh karena mereka tidak mau menyembah Kaisar. Dibunuh pada saat gereja mula-mula itu. Nah, jadi mengasihi sesama pun tidak begitu mudah. Ya, praktek diskriminasi rasional, ya, apartheid, ya, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang kepercayaan minoritas atau yang karena kondisi fisik sudah sering kita dengar ya, dan mungkin juga lihat. Seperti tadi orang kulit hitam dijadikan budak dan dianggap warga kelas 2 di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan. Nah, beberapa waktu lalu. Nah, kemudian apalagi orang-orang Yahudi ditangkapi oleh pemerintahan Nazi di bawah Hitler karena etnis dan keyakinan mereka. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus mereka, misalnya yang tunanetra, ya, tunarunggu, tunawicara, tunadaksa dan lain-lain, sering merasa apa? Disisihkan dan diabaikan, ya. Mungkin pula di kelasmu ada seperti itu, jangan ya. Kita harus kita harus memberikan kasih yang daripada Allah itu turun, kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesetiaan, kasih itu harus bersamaan ya, itu harus bersamaan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu yang kita sebut atau kita kenal tadi dengan amanat agung ya, disuruh pergilah ya. Amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, disuruh pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia itu untuk memberitakan Injil, mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya ya. Perintah itu tadi apa? Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, bukan disuruh kamu nanti kata Bu Guru lalu kamu ambil jiwa-jiwa terus kamu paksa, tidak kan? Tapi dengan mengaplikasikannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kasih Allah itu tadi ya? Kasih Allah yang memberikan hidupnya, yang mengorbankan dirinya. Nah, itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tetap setia untuk selalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, dari penjelasannya Bu Guru ya, ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Jelas ya semuanya? Jelas ya? Halo? Halo, jelas ya? Jelas, Bu. Iya. Jelas, itu tadi Bu Guru menjelaskan sambil kamu catat ya, biar ada bahanmu untuk belajar nanti karena kita mau menghadapi ujian semester tanggal 30 ya. Nah, jadi kesetiaan itu adalah sebuah konsep ya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan itu ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua ya, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara dan juga dengan Tuhan. Nah, jadi kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain ya, dengan cara mengasihinya dan kesediaannya untuk meninggalkan pihak yang lain. Nah, oke, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Kiranya apa yang sudah Bu Guru sampaikan
dapat kamu pahami dan dapat kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ya, silakan lengkapi, ya, silakan melengkapi tugas-tugasnya, melengkapi catatannya dari video-video pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan, ya. Oke? Paham? Halo, paham? Paham. Oh, ngantuk ya? Demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Saat ini, ya, kita tadi buka dengan doa, ya. Sekarang kita akan tutup lagi dengan doa. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi. Tidak ada lagi ya? Tadi kita sudah belajar tentang kasih dan kesetiaan. Jadi itu dilengkapi. Nah, kita tutup dengan doa Christine Iren yang menutup dengan doa. Christian. Bu? Iya. Oh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh belajar agama walaupun lewat daring seperti ini. Namun kami yakin dan percaya kami boleh sama-sama mempunyai iman yang kuat untuk tetap terus di dalam-Mu. Dan terima kasih untuk pelajaran pada hari ini, agar biarlah pelajaran yang kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menambah wawasan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Pada pertemuan selanjutnya nanti Bu Guru informasikan ya. Ya, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatannya ya. Oke. Bu. Anjay.